Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Pendidikan anak tunarungu, kelompok 5, yaitu Sistem Komunikasi Anak Tunarungu. A. Sejarah Sistem Komunikasi Anak Tunarungu. Para pakar dan praktisi pendidikan untuk anak tunarungu di Indonesia telah memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan media komunikasi yang bersifat nasional, yaitu dengan membuat sistem isyarat atau SIG system yang dapat mengakomodasi kepentingan komunikasi sesama kaum tunarungu dan masyarakat yang lebih luas. Media komunikasi yang dikembangkan yaitu media komunikasi bahasa nasional yang diisyaratkan atau disebut dengan sistem isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI. Sejarah perkembangan komunikasi anak tunarungu menurut Pedro Ponce de Leon yaitu pada abad ke-16, tepat pada tahun 1510 sampai 1584. Di Spanyol, Leon telah mengembangkan kemampuan berbahasa anak tunarungu agar dapat berbicara melalui tulisan dan membaca. Cara dikembangkan Leon ini dikenal dengan sebutan metode Spanyol. Metode ini sampai sekarang sangat terkenal dan banyak digunakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bagian B, pengertian sistem komunikasi anak tunarungu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode. Onong Ukjana mendefinisikan kata sistem sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian atau sub-subsistem yang satu sama lain berinteraksi bersama-sama, beroperasi mencapai suatu tujuan tertentu di dalam suatu lingkungan. Dengan demikian, maka kata sistem dapat diartikan sebagai suatu perangkat dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang memiliki susunan teratur dan rumit, di mana bagian-bagian tersebut berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Sistem komunikasi siswa tunarungu adalah susunan tata cara dalam berkomunikasi yang teratur dan sistematis pada anak tunarungu. Sistem komunikasi ini meliputi keseluruhan cara yang kaum tunarungu gunakan di dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara verbal, non-verbal, dan kombinasi keduanya yang disebut dengan campuran. C. Jenis-jenis komunikasi anak tunarungu. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi pasif yang dilakukan ketika tunarungu menerima, merespon, atau memahami isi dari komunikasi verbal. Terdiri dari membaca tulisan, membaca ujaran, dan memanfaatkan sisa pendengaran. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penciptaan dan pertukaran pesan atau komunikasi dengan tidak menggunakan kata-kata, namun gerakan tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.